Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan juga ada Bang Jainuddin di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Tema kita apa Ji sekarang? Ya, keluarga harmonis. Keluarga harmonis atau keluarga yang tidak harmonis? Maunya yang mana nih? Dua-duanya aja. Dua-duanya. Baiklah, sahabat beriman dimanapun berada, tema kita kali ini memang nggak jauh dari keluarga ya, hubungan antara suami dan istri, istri dan suami dan anak, seperti itu. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan sih? Ya, tadi Pak Tung kan bilang temanya keluarga harmonis atau tidak harmonis. Kayaknya menggeliti yang tidak harmonis nih, karena yang konflik ini nih selalu orang suka gitu loh. Supaya ada penyelesaian gitu. Kalau harmonis kan biasa-biasa aja lah. Kali ini kita bahas yang membuat tidak harmonis itu yang istrinya atau yang suaminya nih? Udah dua-duanya lah, dua-duanya. Saya punya pengalaman tetangga yang cerita sama saya. Tetangga deket sekali ini ya? Ya, tetangga kan 40 rumah kanan. Gimana tuh ceritanya gimana? Jadi menarik nih kayaknya nih. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Awal mulanya itu hidupnya itu penuh pertengkaran tentang ekonomi. Tapi lama-kelamaan kok udah nggak bertengkar lagi si suaminya ini gitu loh. Istri marah dia biasa-biasa aja, nggak ada masalah gitu loh. Sampai ini si suami curhat ke saya. Gimana ya katanya, kalau dulu waktu istri ngomel saya tambah ngomel gitu loh, tambah marah. Sekarang istri ngomel saya biarin aja, karena ada hiburan tempat lain, ada yang menghibur di tempat lain. Ini maksudnya apa nih? Ya, bosan di rumah, pusing ke tempat lain. Nah, ceritanya dia ada Will, wanita idaman lain. Saya bilang nggak boleh begitu, itu nanti istilahnya dosa sama menyakiti hati istri kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan mah sama Allah udah pasti kecatet. Coba deh diperbaiki gitu kan. Tapi saya nggak balik-balik lagi ke saya tuh, apakah udah selesai atau enggak, atau masih. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau nggak ketahuan terus? Apakah ini saya nggak tahu ya, apakah dinikahi ataukah cuman main-main aja gitu. Kalau dinikahi gimana gitu, apakah itu dosa juga gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya pernikahan yang dicari oleh semua orang itu keinginannya kan apa namanya ya, lempeng-lempeng aja. Bahagia, bahagia. Kan bahagia belum tentu di perkawinan. Ngopi aja bahagia. Makan pisang goreng bahagia. Bahagia sesaat ya. Bahagia sesaat. Jadi yang diinginkan seperti itu. Nah, kasus seperti temennya Haji J tadi memang sudah betul. Jadi kalau memang dia punya selingkuhan ya dinasihatin, tidak boleh lah. Walaupun istri tidak tahu, itu tetap dolim, tetap dosa di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kenapa kejadian-kejadian tersebut itu terjadi? Ya, kenapa kejadian-kejadian tersebut itu terjadi? Insya Allah, Pemicunya. ya banyak sekali penyebabnya, sangat banyak sekali. Kalau dulunya kan biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Tetapi di dalam kesehariannya bisa saja bisa saja satu, si suami istri tadi itu dengan orang tua udah nggak terlalu hormat. Si suami ke orang tua justru. Suami istri dengan orang tuanya justru ya. terlalu hormat. Umpamanya si istri mulai tidak terlalu hormat dengan orang tua, menyepelekan kalau orang tuanya ada. Ya,
atau dulu sebelum menikah si istri itu dengan orang tua itu terlalu berani, melawan lah istilahnya, melawan. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Terlalu menyepelekan kehidupan rumah tangga yang menurut istri atau menurut suami tersebut rumah tangganya aman. Menyepelekan rumah tangganya aman. Menyepelekan itu memang nggak pernah ngomong, tetapi bisa bukan masalah nggak pernah ngomong ya. Sebenarnya dia ngomong, cuma ngomongnya itu bentukannya adalah kesombongan. Kesombongan itu mamanya, istriku di rumah itu dia juga nggak tahu ini, nah itu kan kesombongan sebenarnya. Atau sekarang itu sudah banyak uang, ya aku mau ini ya udah biarin aja. Nah itu kan kesombongan yang muncul seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pemicu karena apa? Tetap malaikat atid itu akan mencatat bicara seseorang atau apa yang ada dalam hati seseorang itu akan dicatat, benar-benar dicatat, sehingga hal-hal tersebut akan menjadi ujian bagi rumah tangga seseorang. Nggak bisa juga dikatakan bahwa kamu salah memilih jodoh, ya nggak bisa, karena sudah menikah. Yang jelas harus dicari jalan keluarnya. Insya Allah ini dari suatu persoalan yang sehari-hari yang ada di sekitar orang tersebut. Jadi harus dicari persoalannya di mana. Nah, kalau umpamanya benar si istri itu, iya ya saya mulai sekarang itu kok nggak terlalu hormat sama orang tua, umpamanya orang tua butuh ini butuh itu, yang dulunya dikasih sekarang enggak. Setelah menikah. Setelah menikah atau menikah tetapi ya setelah menikah tapi setelah menikahnya gitu. Jadi dulu setelah menikah ya tetap ngasih, tapi akhir-akhir ini gitu. Ngerti maksudnya ya? Akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini kok ibunya butuh, bapaknya butuh, dia cuek atau dia nggak mau ini. Padahal penghasilan tetap nggak berkurang. Nggak sebenarnya gitu. Nah seperti itu. Banyak hal yang menjadikan kasus itu. Kemudian juga dari merasa kalau si suami ya merasa kayak tadi di rumah diomelin sama istrinya, bisa suaminya cari hiburan di luar walaupun itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Bisa ini maksudnya secara manusiawi ya, bukan saya membolehkan loh ya. Bisa ini manusiawi, bukan boleh. Saya nggak pernah membolehkan seperti itu. Jadi intinya adalah si suami mencari kelegaan hati dengan orang lain. Bisa seperti itu.